Hello wanita-wanita yang cantik, menarik, baik hati. Ini bahasan khusus wanita aja bareng Livi Supit. Pernah gak sih kita pergi ke toko, terusnya kita lihat dong ada tulisan hati-hati barang mudah pecah. Nah biasanya barang-barang yang mudah pecah itu adalah barang-barang yang keras kan. Kayak terbuat dari kaca, kayak itu gelas, piring. Tapi kalau barang-barang yang lembut kayak kapas, mau dibanting-banting, mau dilempar-lempar, iya gak pecah-pecah lah. Nah sebenarnya hati kita juga mirip-mirip kayak begitu. Ada orang yang hatinya keras banget. Ciri-ciri orang yang hatinya keras, kalau dibilangin tuh susah banget, gampang tersinggung. Kemudian orang yang hatinya keras itu juga rasanya tuh kalau kita kayak lagi jalan di atas telur. Kita sedikit ngomong salah, orangnya ngambek. Gampang banget betean. Bisa bayangin gak sih kalau kita ada deket orang yang hatinya keras? Kita juga rasanya pasti gak enak kan? Nah kalau kita gak suka deket-deket sama orang yang hatinya keras, ternyata kita kaum wanita juga banyak yang hatinya keras. Tetapi Tuhan Yesus tuh ngajarin kita jadi orang tuh punya hati yang lemah lembut ya. Tuhan Yesus kan bilang, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Nah kalau kita punya hati yang lemah lembut, apa sih keuntungannya? Keuntungannya tuh kita gak gampang deh betean. Kita gak gampang jadi mamah atau ibu atau istri yang gampang tersinggung. Kita tuh punya hati tuh rasanya luas banget, legowo banget. Kita itu jadi orang yang lebih positif di dalam kehidupan kita. Jadi kaum wanita pilih dong untuk punya hati yang lemah lembut. Nah lemah lembut tuh bukan berarti kita tuh kayak lemes-lemes gitu. Enggak, ini bicara tentang sikap hati kita yang lemah lembut. Justru waktu kita punya kelembutan hati bukan berarti kita wanita lemah. Justru kita wanita yang gagah perkasa alias wanita yang kuat di dalam. Dan percaya deh, waktu kita kuat di dalam, maka kita bisa menang atas segala masalah. Kita bisa jadi orang yang luar biasa. Contoh gampang gini ya, saya ada balon nih. Balon ini adalah balon yang ditiupnya tuh keras banget. Nih, kenceng balonnya. Kalau balon ini diibaratkan hati kita, bukankah kita sebagai wanita dalam hidup ada aja masalah terjadi dalam hidup kita? Pasti dong, apalagi yang udah punya suami. Masalah dari suami, belum lagi masalah dari mertua, belum lagi masalah ipar, belum lagi masalah dari anak, macem-macem. Nah masalah itu bisa diibaratkan kayak begini nih. Nih masalah ini kayak peniti atau pin ya atau jarum yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita punya hati yang keras, lalu masalah terjadi ya, masalah masuk dalam hidup kita, kurang lebih udah bisa ngebayangin belum sih apa yang akan terjadi? Ini dia yang akan terjadi. Siap-siap ya. Waktu masalah menghantam kepada wanita yang hatinya keras. Meledak kan balonnya? Pernah lihat gak hasil balon yang meledak? Hasil balon yang meledak, wah tuh kan sampai terbang kemana-mana. Nih hasilnya. Hasilnya apa? Hancur berantakan. Gak heran rumah tangga yang isinya terdiri dari pasangan atau suami atau istri yang hatinya keras, rumah tangganya gampang banget berantakan, rumah tangganya gampang banget hancur. Nah bukan soal rumah tangga aja, dalam hidup juga ada lagi nih, misalnya masalah lain. Ada masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah pertemanan. Mungkin kita digosipin sama teman kita yang lain. Dan begitu banyak masalah yang kita tanggung sebagai wanita kan. Saya ngerti karena saya wanita, masalah kita datang silih berganti. Tetapi selama masalah datang silih berganti dalam hidup kita, kita gak bisa hindari ini masalah untuk datang. Selama kita juga masih punya hati yang keras, mau apapun namanya masalah, tetap ini yang akan terjadi. Masalah menghantam.
kehancuran juga datang dalam hidup kita. Kita akan ngeliat hidup kita gampang banget berantakannya. Kayak balon gini nih. Tapi Tuhan Yesus bilang kan, kita disuruh punya hati yang lemah lembut. Nah, hati yang lemah lembut tuh diibaratkan nih, tuh lembut banget kan. Ini balon yang gak ditiup kenceng-kenceng. Balon yang ditiupnya itu lembut banget tuh, dipegangnya aja lembut, ya kan? Waktu masalah datang, apa yang terjadi? Nih, masalah sekali lagi gak bisa kita hindari, pasti akan terjadi dalam hidup kita. Tapi waktu ditusuk-tusuk tuh, gak gampang tersinggung, gak gampang hancur, gak gampang pecah di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita ngerti rahasia ini, bahwa untuk bisa menghadapi masalah, bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, lembutkan hati kita. Jangan nuntut dulu suami kita dan kita bilang, emang suami aku tuh keras banget orangnya, emang mertua keras banget orangnya, hatinya keras. Mulai dari kita dulu untuk dilembutkan. Jadi waktu masalah suami datang, kita gak meledak. Waktu masalah mertua datang, kita gak meledak. Waktu masalah keuangan datang, kita gak meledak. Enak kan kalau punya kehidupan seperti begini, gak gampang meledak-meledak dalam hidup kita? Bisa aja, masalah kan pasti juga datang silih berganti. Ada masalah yang rasanya berat banget nih, saya kasih contoh. Masalah yang menusuk kehidupan kita. Bukan berarti kita kan bebas dari masalah. Seringkali hati kita juga bisa terluka loh. Tuh, waktu masalahnya masuk, gak meledak, tapi ada kebocoran. Tuh kan, ada kebocoran. Mungkin kita sakit hati dengan perkataan suami kita sakit hati dengan perbuatan daripada mertua kita. Tetapi orang yang lembut hati, dia punya waktu untuk bisa memperbaiki diri dia. Datang kepada Tuhan. Tuhan kan bilang, Tuhan bisa memperbaiki hati yang luka. Ditambal deh tuh sama Tuhan hati kita. Nah, gak sampai hancur kan? Rumah tangga gak jadi berantakan, kehidupan kita juga gak jadi hancur, tetap utuh, bisa diperbaiki. Jadi yuk miliki hati yang lemah lembut, yang gak gampang pecah, supaya hal-hal positif terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, ini khusus wanita aja. Nah, adakah di antara kita yang pernah ngalamin hatinya pecah? Pecahnya kenapa? Kasih tahu dong di komen. Terus siapa yang suka pecahin hati kita? Pengen tahu juga deh jawabannya apa. Sharing aja ya, supaya kita semua bisa belajar dan punya hati yang lemah lembut. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya, khusus wanita aja bareng Levi Supit. Bye.